surah Al-Baqarah ayat 3 sampai 4 ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ciri orang-orang yang bertakwa itu ada 5. Pertama, orang-orang yang percaya kepada yang gaib. Allah yang menciptakan kita. Allah secara jasa dia itu tidak tampak. Nah, artinya Allah itu gaib. Dan kita meyakini Allah itu ada. Dari mana? Karena kita adalah makhluk ciptaannya. Yang kedua, wa yuqimunas shalah. Dirikanlah olehmu sholat. Artinya apa? Kita disuruh mendirikan sholat. Sholat adalah salah satu amalan yang menjadi tolak ukur keimanan seseorang. Apabila baik sholat seseorang itu, maka insya Allah akan baik seluruh amalnya. Tapi sebaliknya, jika sholatnya tidak baik, sholatnya tidak sempurna secara rukun dan fardu sholat, maka sholatnya tidak baik. Karena Rasulullah mengatakan amalan yang pertama sekali dihisab di yaumil akhir nanti adalah as-shalah. Membeda seorang mukmin atau tidak mukmin itu di salatnya. Yang ketiga adalah di dalam rezeki kita, di dalam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ada hak orang lain yang harus kita keluarkan. Makanya Islam begitu kuat mengajarkan kepada kita zakat itu wajib, saudara. Kemudian infak sedekah itu sunnah, tapi ini merupakan salah satu bentuk nilai keimanan seseorang. Semakin rajin orang itu menyisihkan hartanya di jalan Allah dalam bentuk infak sedekah, maka insya Allah akan semakin membuat keimanannya semakin bertambah. Kenapa? Karena keberkahan hidup seseorang, keimanan seseorang itu terlihat dari semakin banyaknya amal soleh yang dia lakukan. Jadi yang wajib itu mesti kita jalankan. Kenapa? Karena wajib jika tidak dijalankan berdosa. Tapi ketika yang kita lakukan ditambah dengan amalan sunnah seperti sholat sunnah, infak sedekah, dan kebaikan-kebaikan lainnya, itu menunjukkan bahwasanya seseorang itu sudah mendapati tahap keimanan yang lebih baik lagi dan lebih tinggi lagi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah orang yang percaya kepada kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab apa? Al-Qur'anul Karim. Ya, Allah turunkan kitab kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Itu adalah Al-Quran. Al-Quran menjadi kitab suci yang menjadi panduan kita umat Islam sampai hari kiamat. Kenapa? Karena itu merupakan pedoman hidup kita dan rujukan panduan hidup kita di dunia dan untuk menuju ke akhirat. Yang kelima, wajib beriman kepada hari kiamat. Hari kiamat itu adalah sesuatu yang pasti. Tapi kita tidak tahu kapan hari kiamat itu akan terjadi. Besokkah? Bulan depankah? Tahun depankah? Atau 10 tahun kemudian? Kita tidak tahu. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, katakan kepada kami, kapan kiamat itu datang?" Apa kata Rasulullah? Hanya Allah yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Tapi Allah sampaikan sinyal, tanda-tanda datangnya hari kiamat itu dengan cara melalui hadis-hadis nanti. Di akhir zaman nanti banyak huru-hara, di mana-mana ada fitnah, gitu ya. Banyak hal yang sebenarnya kita belum tahu dan kita harus banyak belajar, karena menuntut ilmu agama itu penting sekali untuk memahami bagaimana menjadi tahap orang-orang yang bertakwa saja. Kita butuh ilmu. Dikatakan di situ orang-orang yang sudah mencapai tahap takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akan mendapatkan keberuntungan. Keberuntungan di mana? Di dunia dan di akhirat.